saya Ratu Erwaning, Prodi TRKJJ 2B. Saya telah menonton ceramah Ustadz Felix tentang dari mana asal manusia, bagaimana kita hidup, untuk apa kita hidup. Di ceramah Ustadz Felix, saya jadi tahu banyak sekali asal manusia dari berbagai agama. Seperti agama Katolik. Dalam cerita Ustadz Felix bertanya pada pastor sewaktu Ustadz Felix kelas 2 SMP. Ia bertanya, dari mana asal manusia, pastor? Kepada pastor, lalu pastor menjawab, dari Tuhan pencipta alam. Tetapi Tuhan yang dimaksud ada 3, bermakna 1. Jadi 1 Tuhan tapi 3 entitas. Kalau dalam Cina itu kebanyakan orang percaya pada reinkarnasi, yang dimana reinkarnasi tersebut mengulang-ulang waktu dan menjadi sesuatu dari dampak sebelumnya. Misalnya, kehidupan dulu kita itu jadi seorang yang jahat, suka menghina orang. Maka kehidupan saat ini kita akan menjadi sesuatu yang buruk sebagai bentuk karma yang negatif. Sementara orang barat beranggapan asal manusia itu dari Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Tapi ternyata mereka ini meyakini bahwa Tuhan menciptakan kita dan kita akan kembali ke Tuhan. Tetapi urusan dalam dunia mereka mengatur itu sendiri. Lainnya, bahwasannya Tuhan itu dia tidak mengatur manusia atau makhluk hidup di dunia. Nah, dari kisah perjalanan Ustadz Felix mencari Tuhan melalui sains, pada saat itu beliau belajar biologi karena ingin mengetahui asal manusia, sehingga semakin beliau mempelajari ilmu biologi, semakin menunjukkan adanya tanda-tanda Tuhan. Ini berawal dari beliau mengetahui bahwa asal manusia dari air mani atau sperma. Dalam ilmu biologi dan penjelasan yang terdapat dalam kitab yang disebut Al-Quran mengemukakan teori yang sama. Adapun beberapa kutipan ayat menurut kitab suci Al-Quran, di antaranya surat At-Tariq ayat 6 yang artinya dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Surat Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, rahim. Terus ada surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang melekat, lalu sesuatu melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam ilmu sejarah kita mengenal teori Charles Darwin yang dikenal dengan teori evolusi, sehingga memunculkan spekulasi yang mengatakan manusia berasal dari kera. Bahkan hingga saat ini menjadi pro dan kontra bagi sebagian kalangan ilmuwan dan pemuka agama, sehingga masih diragukan kebenarannya. Kita adalah anak dari orang tua kita. Orang tua kita adalah anak dari nenek kita, dan begitulah seterusnya. Orang tua merupakan penyebab adanya kita, tapi jika kita menelusuri ke belakang, asal nenek itu sendiri sampai tak terhingga, maka kita akan sampai titik penyebab pertama adanya kita adalah Tuhan. Tuhan memperlihatkan eksistensinya melalui ciptaannya, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, termasuk kita sebagai manusia, merupakan bukti adanya Tuhan. Tuhan memberikan bukti seperti ini dan kita menjadi bukti adanya Tuhan. Namun, tidak pernah memikirkan asal-usul diri kita dari mana. Lantas, bagaimana kita akan mengetahui adanya Tuhan? Guys, hanya karena kita sebagai manusia dengan segala apa yang diciptakan,
Dan apa yang dibangun di atas muka bumi membuat kita lupa bahwa ciptaan yang sesungguhnya yang tiada bandingannya hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak akan ada yang mampu menciptakan hal serupa dengan ciptaannya. Untuk apa kita hidup? Kita hidup ini untuk kemanfaatan manusia. Paling tidak ada 2 dalil dalam agama. Yang pertama, Al-Quran. Kita hidup diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah. Dan yang kedua, hadis Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan yang ketiga, dalil rasional, bahwa terlalu murah, terlalu gampang hidupmu kalau hanya untuk memenuhi ekspektasi dirimu sendiri. Jadi, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada terbelit atau audio yang bocor. Saya minta maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.